Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya makna tauhid, makna la ilaha illallah dia adalah tauhidul uluhiyah, bukan tauhidur rububiyah. Dan ilah, la ilaha ilah, menurut orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW itu adalah peribadatan yang mereka berikan itu kepada Lat, Uzza, Manah dan berhala yang lainnya, yang mereka berdoa, memohon, meminta, mengharap. Itu ilah menurut mereka, sesembahan. Oleh karena itu mereka enggak mau, tidak sudi, tidak ridho ketika dikatakan oleh Rasulullah ucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham ilah itu adalah sesembahan, diberikan hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu mereka menjawab, apakah kita akan meninggalkan alihatina? A inna la tariku alihatina? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Tuh, mereka tahu bahwa ilah maknanya adalah sesembahan, peribadatan, dari doa, meminta, memohon. Dan pertemuan sebelumnya kita telah baca matan lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Lihat halaman 44. Mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah dia adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang mengatur. Enggak, mereka enggak menginginkan ini. Mereka paham ilah itu adalah sesembahan yang pada saat itu mereka berikan kepada berhala-berhala. Itu yang mereka paham, yang mereka maksud, yang mereka inginkan. Ilah itu sesembahan, dan memang itu maknanya. Bukan makna ilah dia adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Bukan itu. Fa innahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahdahu, karena mereka mengetahui ini. Anna dzalik, bahwasanya hal itu rububiyah. Mereka sepakat rububiyah, penciptaan, pemberian rezeki, pengatur itu hanya Allah semata. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita baca. Maka yang dimaksud ilah menurut orang-orang musyrik itu pada zaman kita yang dikatakan dengan lafaz sayyid. Ya, di zaman kita mereka mentuhankan, mengilahkan, memberikan sesembahan kepada orang soleh, kepada wali yang mereka namai, juluki dengan sayyid. Lihat catatan kaki nomor 21. Ay laisal ilahu indal musyrikin al-awwalina huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ilah, bukanlah ilah menurut orang-orang musyrik terdahulu, dia adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Lianna hadza ma'na rabbi, karena bahwasanya ini dia makna Rabb, bukan ilah. Kita udah ketahui apa perbedaan Rabb dan ilah. Ini udah kita bacakan tapi belum kita jelaskan. Wa farqun baina ma'na rabbi wa ma'na ilahi. Berbeda antara makna Rabb rububiyah, pemeliharaan,
kepemilikan, kepengaturan, yang memperbaiki, rububiyah. Makna ilah ma'bud, sesembahan, beda. Wa farqun baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati, dan berbeda antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Coba ana mau tanya antum, selama ini sejauh ini udah sering terulang-ulang, kalau nggak tahu kebangetan. Benar bukan kita? Kalau nggak tahu kebangetan, benar bukan? Apa perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah kita? Minum dulu. Iya, apa? Mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Apa salah satunya? Menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Uluhiyah, jangan apa? Aduh, gimana ini? Gimana ini Zakaria? Usul salasa, Qadul arba, usul sittah, Kasyfus syubhat, dah sampai halaman 44. Apa? Beribadah kepada Allah doang. Itu. Orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah. Benar bukan Faruk? Orang-orang musyrik beribadah kepada Allah enggak? Iya. Berarti apa yang lebih tepat, Ustaz Zaki? Apa Ustaz Zaki? Dengan niat apa? Mengesahkan. Hah? Mengesahkan. Labas. Ahsan ya? Santai aja, santai. Anda tulis ya. Karena takutnya nanti, karena kan terlalu banyak materi sampai bingung mana yang mau dipahami, mana yang dihafal. Benar bukan? Definisi tauhid aja mungkin antum nggak tahu. Apa definisi tauhid? Yusuf, apa definisi tauhid? Hah? Apa? Terus? Ahsan, Masya Allah, Allahumma barik. Itu dia. Oh, lihat. Ustaz Zaki. Antum tulis, dipahami dan dihafal ya. Hafal mati nih. Para dai, para santri enggak hafal tauhid, malu. Pada saat itu di Solo ada daurah syekh dari Yaman. Siapa yang bisa jawab apa itu tauhid uluhiyah? Anak kecil SD kelas 1, maju dia. Aneh Syekh. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullahi bil ibadah. Pakai bahasa Arab. Haji. Kaif dikta. Tulis nih. Tauhid definisinya adalah ifradullah bima yahtassu bihi min rububiyatihi kenapa? Kentut. Wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi.
harus di store ini. Jadikan nanti ba'da subuh di store. Bisa gak bacanya? Bisa gak? Nggak narokatkan. Ifradullahi bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini definisi tauhid secara umum. Bahaya Ustaz Zaki ya kalau nggak tahu ya. Uluhiyah atau kita at-tauhidu uluhiyah dulu apa rububiyah dulu? Rububiyah dulu ya. Tauhidu ar-rububiyah. Tauhidur rububiyah definisinya adalah ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah menciptakan, memberikan rezeki, diesahkan. Hanya Allah yang melakukan itu. Tauhidul uluhiyah itu ifradullahi bil ibadah. Dan tauhidul asma'i was sifati definisinya adalah panjang dia. Isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi wa asbatahu rasuluhu wa nafyu ma nafahu Allah li nafsihi. Wa nafahu rasuluhu. Gimana? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu rasuluhu wa nafyu ma nafahu Allahu li nafsihi wa nafahu rasuluhu. Wah, kajian kita cuma nulis ini doang. Khair insyaallah.
Tahu Dekta tulisannya? Tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Perhatikan. Definisi tauhid, dia adalah mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus hanya untuk Allah. Apa saja yang khusus hanya untuk Allah? 3. Min rububiyatihi, dari rububiyahnya, wa uluhiyatihi, dan uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatihi, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Diesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apa itu rububiyah? Tauhidur rububiyati ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa saja? Salah satunya Habli, menciptakan. Kita esahkan hanya Allah satu-satunya menciptakan. Memberikan rezeki hanya Allah satu-satunya memberikan rezeki. Mengatur hanya Allah satu-satunya mengatur. Itu tauhidur rububiyah. Dan tauhidul uluhiyah, dia adalah ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah, hanya diberikan kepada Allah, hanya dipersembahkan ibadah kepada Allah. Itu tauhidul uluhiyah. Adapun tauhidul asma'i was sifati, dia adalah itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu rasuluhu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya. Wa nafyu ma nafahu Allahu li nafsihi wa nafahu rasuluhu, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah untuk dirinya dan ditiadakan oleh Rasulnya. Itu tauhid asma was sifat. Dan ini harus diketahui, dihafal. Ana minta besok subuh di store. Ya Ustaz Zaki. Dan Mas Yusuf, halaqah antum, yang lainnya nyetor. Gak ada yang gak nyetor. Kalau gak nyetor, malas, hati-hati. Tauhid dasar. Apa? Ada yang gak tahu? Mana Dikta? Rasuluhu, nggak ada lihi. Itsbatu ma asbatahu Allah. Wah, belum bisa baca kitab. Gundul begini berarti. Minus apa tuh? Hah? Oh, minus. Idan tajlis sana. Ijlis sana. Ijlis sana. Bisa. Kita ijlis sana. Dah tuh. Kita lanjut dulu. Dari tadi Anda mulut berbusa dari pertama rububiyah, uluhiyah. Jangan nggak tahu lagi. Subhanallah. Atau mungkin tahu gambaran secara khusus tapi definisi nggak tahu, begitu? Nah, san. Ayo wasil. Oke. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala selaku pensyarah, wa farqun baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyah. Berbeda antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan yang memasukkan seorang ke dalam Islam itu tauhid apa? Uluhiyah. Lihat tuh, udah tahu rububiyah apa, uluhiyah apa. Hanya sekedar meyakini, mengikrarkan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Dia meyakini Allah Maha menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Itu saja tidak cukup membuat seseorang masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Orang-orang musyrik terdahulu, apa Abdul Halim? Jamnya nggak bergerak. Karena orang-orang musyrik terdahulu, mereka pun meyakini itu. Apa dalilnya Abdul Halim dalam Qaidatul Ula, dalam Qaidul Arba? Qul may yarzuqukum
minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayya minal mayyit wa man yudabbirul amr. Apa Abdul Halim jawaban mereka? Fasayaquluna Allah. Tuh, mereka yakini tauhid rububiyah, tapi diperangi, tapi dihukumi musyrik, tapi dihukumi kekal dalam api neraka. Karena itu saja tidak cukup, layak sih. Harus diiringi dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan. Jadi ilah, orang-orang musyrik itu lebih paham makna ilah daripada orang-orang di zaman kita. Lihat dulu, nanti nulisnya nanti. Orang-orang musyrik lebih paham makna ilah daripada orang-orang musyrik di zaman kita. Di zaman Rasulullah mereka lebih paham. Mereka tahu ilah itu adalah sesembahan. Ilah itu adalah tauhid uluhiyah. Ilah itu adalah peribadatan yang selama ini mereka dahulu berikan itu kepada Lat, Uzza, Manah, Hubal, berhala-berhala. Mereka paham tuh makna ilah. Sesembahan. Oleh karena itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham makna ilah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Oleh karena itu mereka nggak mau menjawabnya. Mereka apa yang mereka katakan? A'inna latariqu alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Tuh lihat jawaban mereka. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk orang gila ini? Mereka tahu kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar pengucapan. Harus dia paham maknanya dan mengerjakan konsekuensinya. Mereka paham kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Paham kan? Oleh karena itu mereka jawab, "A'inna la tariku alihatina?" Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita tuh? Mereka paham makna ilah. Harus meninggalkan peribadatan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dan mereka nggak mau. Tapi saksi pembahasannya mereka paham. Dan ternyata mereka lebih paham terkait makna ilah. Mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah itu adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Bukan, mereka tahu itu tuh makna Rabb, bukan makna ilah. Wa farqun baina makna Rabbi wa makna ilahi, dan berbeda antara makna Rabb dan makna ilah. Wa farqun baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyah, dan berbeda antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallifi bilafdhi sayyidi wa ila al-ana yusammuna haula'i alladhina yadda'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim yusammunahum as-sadata kasayyidil badawi wa sayyidir rifa'iyyi والسيد التيجاني إلى غير ذلك يعتقدون أن هؤلاء السادة لهم منزلة عند الله. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa inna ma ya'nuna bil ilah, dan sesungguhnya mereka yang mereka maksud dengan ilah, yaitu orang-orang musyrik terdahulu, yang mereka maksud dengan ilah apa yang dimaksud oleh orang-orang musyrik di zaman kita, yang yaitu adalah zamannya penulis dengan lafaz sayyid. Ya, nanti dijelaskan yang itu diberikan kepada Sayyid Badawi, Sayyid Rifai. Itu maksudnya Tuhan. Itu maksudnya ilah. Berarti apa? Dia memberikan ilah sesembahan, penghambaan, peribadatan kepada Badawi ini, kepada Rifai selain Allah. Inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallifi bil lafzi sayyid wa ila al-an yusammuna haula'i alladhina yadda'una salahahum. Mereka menamakan mereka ini yang mereka anggap dapat memperbaiki diri mereka. Wa yataqarrabuna ilaihim,
dan mereka mendekatkan diri mereka kepada mereka. Mereka mendekatkan diri mereka kepada mereka. Paham maksudnya mereka ini beda-beda domirnya ya. Dan mereka mendekatkan diri mereka, yaitu orang-orang musyrik, kepada mereka. Maksudnya apa? Selain Allah. Yusammuna sadata, mereka menamakan sadah, yaitu yang dimaksud oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu itu adalah lafaz ilah. Adapun di zaman kita dinamakan lafaz sayyid, kasayyidil badawi. Dahulu dinamakan ilah yang dipersembahkan kepada Lat, Uzza, Manah, dan sekarang dinamakan sayyid yang dipersembahkan kepada sayyid badawi, sayyid rifai, dan sayyid tijani. Maknanya beda namun hakikatnya sama, memberikan penghambaan, peribadatan, dia berdoa, dia memohon, dia mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ila ghairi dzalik ya'taqiduna anna haula'i sadata, kepada selain itu yang mereka yakini anna haula'i sadata, bahwasanya mereka ini para sadah, pemimpin sayyid, lahum manzilatun indallah, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Tuh yang mereka yakini. Ini Badawi, ini Rifai, ini Tijani, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Tu'ahiluhum, mampu bagi mereka, ayyatawassatu lahum indallah, untuk memperantarakan, ayyatawassatu apa? Untuk memperantarakan lahum mereka di sisi Allah. Nih yang mereka yakini. Kata mereka, nih Sayyid Badawi, Sayyid Rifai, Sayyid Tijani. Ya kalau kita sekarang Habib ini, Habib ini, Habib ini, tuh mampu untuk memperantarakan untuk mereka di sisi Allah. Ajib ya, di zaman sekarang ini ada orang meninggal dikasih surat saja, nanti kalau ditanya di alam kubur nggak usah jawab, kasih surat ini langsung masuk surga. Subhanallah. Yaitu wa tu'ahhiluhum ayyud'u min dunillahi, dan mampu bagi mereka untuk mereka diibadahi selain Allah, didoakan, yaitu berdoa kepada selain Allah. Wa yudbaha wa yandara lahum, dan disembelih dan dinazarkan untuk mereka. Wa yutafa biquburihim, dan ditawafkan di kuburan-kuburan mereka. Wa yatabarraka biha, dan mencari berkah dengannya. Lihat di sini kesimpulannya. Lihat. Fal musyrikun al-awwalun yusammuna hadhihi al-asya'a alihatan. Wal musyrikun al-mutaakhirun, yaitu di zaman kita, yusammuna hadhihi al-asya'a wasaita wa wasaila wa syufa'a. Ingat kaidahnya, wal asma'u la tughayyirul haqa'iqa fahiya alihatun. Lihat, perhatikan di sini. Fal musyrikun al-awwalun, orang-orang musyrik terdahulu, yusammuna hadhil asya, mereka menamakan hal-hal ini. Berdoa, meminta, memohon, mengharap, takut, meyakini bisa memberikan manfaat, meyakini bisa memberikan mudarat kepada Lat, Uzza, Manah, itu mereka namakan alihah, Tuhan-Tuhan. Adapun wal musyrikun al-mutaakhirun, orang-orang musyrik belakangan ini di zaman kita, yusammuna hadhil asya, mereka menamakan hal-hal ini, meminta, berdoa, memohon, mengharap, diyakini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, itu dinamakan dengan wasail, syufa'a, perantara, pemberi syafaat, sama kedua-duanya. Wal asma'u la tughayyirul haqa'iqa, nama itu tidak dapat mengubah hakikat, dia Tuhan juga sama. Orang-orang musyrik di zaman kita menamakan ini Sayyid Badawi, enggak, dia itu mentuhankan Badawi. Orang-orang musyrik di zaman kita menamakan ini Sayyid Rifai, enggak, dia mentuhankan Sayyid Rifai. Sama, karena yang dilakukan mereka dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu sama, cuma beda nama. Dan ingat, nama tidak mengubah hakikat, dia tuh Tuhan juga sama. Itu. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali.
Karena syaitan dia semakin pintar, semakin cerdas dia untuk mensesatkan manusia. Dia bungkus kesyirikan dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik. Ini Sayyid Badawi ini wali kutub nih, gitu kan. Doa kepada mereka. Bahkan ada seorang penceramah dari mereka mengatakan, salawat kalian, doa kalian gak akan nyampe baik bibirnya sampai doer pun, kecuali harus bertawassul dulu. Kalau kalian gak bertawassul gak bisa. Subhanallah. Berdoa meminta kepada Allah langsung gak akan dikabulkan, harus tawassul dulu. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu adalah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang kemana-mana dulu ya.